Shalom, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, keluarga GKI Gejayan dimanapun berada. Tetap teguh dan tegar dalam pengharapan. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah daring pada hari ini dengan mempersiapkan Alkitab, mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, berpakaian yang rapi, bersama dengan keluarga, kita beribadah hingga selesai. Jemaat terkasih, saat ini kami mohon perhatian saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Doa malam akan dilaksanakan pada hari Selasa 13 Juli 2021 pukul 6 sore melalui Zoom meeting. Persekutuan Pasutri 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 jam 7 malam melalui Zoom meeting. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu 18 Juli 2021 secara online. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Berkaitan dengan PPKM darurat pemerintah, maka pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan sidi yang semestinya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 akan diundur pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 dan pada bulan November 2021. Calon peserta baptis dan sidi tanggal 24 Juli dapat memilih salah satu jadwal pelaksanaan baptis dan sidi tersebut. Majelis jemaat memohon maaf untuk penundaan ini. GKI Gejayan mengajak Bapak, Ibu, Saudara, anggota jemaat GKI Gejayan untuk melakukan doa bersama setiap hari pada jam 10 malam dari kediaman masing-masing. Kita bersama-sama mendoakan situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai tempat di dunia ini dan di Indonesia khususnya. Berdoa untuk pemerintah dalam mengatasi situasi kondisi saat ini, juga bagi mereka yang terpapar, serta rumah sakit dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Dengan semakin tingginya angka paparan COVID-19, tim Gebetan mengajak partisipasi jemaat untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang terpapar berupa paket vitamin isoman, vitamin D, vitamin C, zinc, paket konsumsi isoman, dukungan layanan kesehatan bagi yang sangat membutuhkan, dan paket bahan pangan. Bagi jemaat yang rindu berbagi dapat berpartisipasi dalam bentuk barang maupun dana. Jemaat diharapkan melihat warta jemaat dan buletin tetulung secara lengkap dengan melihat akun dan link media sosial GKI Gejayan. Ibadah pada hari ini dengan tema ibadah misi gereja di tengah dunia beriak kebencian. Pelayan firman Pendeta Guratan Pamentasing Pragolaesa. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini adalah minggu kedua di bulan Juli dan saya berharap Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti ibadah hari ini dengan sukacita dan dengan hati yang penuh syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang maha kudus.
Allah yang Maha Besar. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Oh, mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kuasa, Maha Besar. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Oh, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama memulai ibadah ini dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Pembacaan formulir liturgis persiapan perjamuan kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 18 Juli 2021,
kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan merenungkan. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu, dan mensyukuri seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang memperbarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Berarti juga dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya. Marilah kita merenungkan, apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah sesama anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini. Itu berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita telah menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 18 Juli 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tidak jarang dalam keseharian kita banyak hal yang kita lakukan yang terkadang kita sadari ataupun tidak kita sadari itu menyakiti hati Tuhan. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih yang berada di rumah, yang sedang mengikuti kebaktian saat ini, kita mau tutup mata. Kita mau membayangkan saat ini kita benar-benar sedang sujud di hadapan Tuhan.
untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ya Bapa, kami sungguh kotor di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang sudah kami lakukan dalam hidup kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kasihanilah kami ya Bapa. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat pelukan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menyambut dengan sukacita berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Hari ini kita menghayatinya melalui Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari saudaraku kita bersama untuk mempersiapkan diri menyambut firman-Nya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, di hari-hari ini kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Sebab pergumulan yang masih terjadi dalam 2 tahun ini kami pergumulkan. Pandemi yang begitu panjang ini bahkan kami melihatnya semakin banyak orang yang terpapar dan terdampak. Mungkin juga kami di antaranya. Karenanya melalui pergumulan-pergumulan tersebut, biarlah firman-Mu yang menerangi hati kami, menuntun perjalanan kami, menolong kami dalam kesusahan, dalam kebingungan, dalam keputusasaan. Engkau yang mengangkat kami kembali untuk melihat harapan hidup yang nyata yang ada di dalam Kristus Tuhan. Karenanya bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengar dan menjadi pelaku firman yang setia. Dan biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami pahami, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup sehari-hari kami dengan sukacita. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk mengajar dan menolong kami untuk melakukan firman-Mu itu, dan biarlah itu semua mendatangkan kemuliaan dan juga kesukaan di hati Allah. Hanya di dalam Kristus Tuhan, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan 15. Kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai dengan 15. Lalu Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah hara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan." Kau telah berkenan pada tanah Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan dan keadilan menjenguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanah Tuhan, Kau pulihkan keadaan aku. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Injil menurut kesaksian Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 26. Injil menurut kesaksian Markus pasal 6 ayat 14 sampai dengan 26.
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya! Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saudaraku, pada hari ini kita membaca bagian firman Tuhan yang begitu menarik. Berbeda dari minggu-minggu biasanya, kita membaca tokoh-tokoh protagonis, Tuhan Yesus, para nabi, dan tokoh-tokoh yang lain, para rasul. Hari ini kita membaca bagian firman Tuhan menceritakan tentang tokoh antagonis. Siapa dia? Raja Herodes, rajanya orang Yahudi. Dan yang menarik dari kisahnya adalah dia pada saat itu sedang berulang tahun. Dalam bayangan kita tentu ulang tahun seorang raja adalah sebuah pesta yang begitu meriah, luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Raja Herodes mengundang para perwira, pejabat, pembesar, orang-orang yang penting dalam kehidupan Yahudi dan juga mungkin kepemimpinan Roma. Kita membayangkan jamuan yang dihidangkan luar biasa, makanan minuman terbaik diberikan. Dan yang paling istimewa pada saat itu adalah ketika putri raja menari di hadapan para hadirin dan di hadapan sang raja. Putri raja ini dalam tradisi yang adalah anak Herodias, istri dari Herodes,
bernama Salome. Salome ini kemudian menyukakan hati para undangan dan begitu senangnya juga raja hingga mengatakan sesuatu hal yang kontroversial atau sesuatu hal yang memikat kita. Saat itu raja berkata kepada Salome demikian, "Minta saja apa yang kamu ingini, apa saja aku berikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Bukankah ini suatu tawaran yang hebat? Dan dalam situasi demikian kita melihat bahwa tiba-tiba pesta yang meriah, pesta yang penuh dengan kesukaan ini berubah menjadi tragedi yang sangat mengerikan. Di mana justru pesta raja menjadi salah satu pertunjukan pembunuhan yang sangat kejam bagi utusan Tuhan yang mulia. Pada saat itu justru Salome bertanya kepada sang ibu, "Permintaan apa yang harus saya berikan atau saya ucapkan?" Lalu sang ibu Herodias rupanya berkata, "Mintalah kepala Yohanes Pembaptis." Dan ia berkata kepada sang ayah, "Aku minta kepala Yohanes Pembaptis diletakkan dalam sebuah talam." Nah, saudara yang terkasih, kisah ini tentu mengejutkan dan membuat seorang raja pemimpin orang-orang Yahudi justru memperlihatkan satu kekejaman yang luar biasa. Kalau kita mengurutkan kisah ini menjadi menarik, sebenarnya Herodes bukanlah seorang yang kita bayangkan kejam luar biasa dan tidak mempunyai hati. Herodes ini adalah seseorang yang sungguh-sungguh memperhatikan karya dari Yohanes Pembaptis. Bahkan ketika pada saat itu Yohanes Pembaptis ditangkap karena mungkin dianggap sebagai seorang kritikus dari Raja Yahudi, tetapi dia tetap mau mendengarkannya. Saudaraku, kita dapat melihat sesuatu hal yang menarik di sini. Apakah Herodes tidak mempunyai hati? Ternyata tidak juga. Kita dapat mempelajari dari kisah ini yang pertama dari profil Herodes adalah bahwa Herodes adalah seseorang yang mewakili banyak orang pada saat ini. Yang dibayang-bayangi oleh dua hal. Ada sesuatu yang baik di dalam nuraninya, ia mendengarkan nasihat Yohanes, ia menyukai perkataan-perkataan Yohanes Pembaptis. Dia melindungi Yohanes supaya tidak dibunuh oleh istrinya sendiri. Tetapi ada juga bagian yang ia biarkan berkembang di dalam batinnya. Sebab ia mengasihi istrinya dan membiarkan istrinya itu mengambil alih keputusan pada saat itu. Mengikuti kata-kata kebencian dan dendam dari sang istri. Sehingga antara dua pertimbangan ini rupa-rupanya Herodes memilih untuk membunuh nuraninya sendiri dan membuat mudah dirinya untuk membunuh orang lain, meskipun itu bukan kemauan dirinya. Mengapa ia mau melakukannya? Kalau kita mencermati, tentulah ia malu menegakkan keadilan. Ia malu mengingkari janji dan perkataannya sendiri di hadapan para perwira, orang-orang undangan terhormat, di hadapan istrinya sendiri. Dan rasa malu itu mengalahkan satu janji dan moralitas kepercayaan akan firman Tuhan yang diyakininya. Rupanya rasa malu itu mengatasi dari panggilan hatinya untuk menegakkan keadilan. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini kita belajar sesuatu hal yang penting, bahwa betapa penting menentukan pasangan hidup kita. Ada petuah mengatakan demikian, di balik kesuksesan seorang pria atau wanita tentu, terdapat pasangannya, wanita atau pria yang hebat. Apa arti dari ungkapan ini? Artinya adalah bahwa pasangan kita akan menentukan seberapa baik dan berhasil hidup kita, atau seberapa jahat dan seberapa hancur hidup kita. Jika pasangan kita adalah seseorang yang dapat mempengaruhi kita untuk menjadi teman berbicara dalam hal-hal yang baik, tentu segelap apapun batin kita akan menjadi terpengaruh, menjadi baik pula. Tetapi sebaik apapun hati kita, jika pasangan kita adalah seorang
yang penuh dengan kebencian, dendam, sakit hati, dan rencana-rencana yang jahat, maka kita pun juga akan terpengaruh di dalamnya. Bukankah firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita balik, pergaulan yang baik akan memulihkan kebiasaan yang buruk. Jadi bagaimana kita memilih pasangan hidup, teman hidup kita, rekan kerja, teman, lingkaran terdekat dalam hidup kita, itu akan berpengaruh dalam kehidupan dan perilaku kita. Itu akan berpengaruh bagaimana kita menghadirkan sesuatu di hadapan Allah dan sesama manusia. Pertanyaannya, bagaimana kita memilih orang-orang terdekat kita? Permasalahannya saudara, hari-hari ini banyak anak muda sekarang ini dikuasai oleh keinginan sesaat untuk memilih pasangan. Bahkan seringkali pasangan itu bukan menjadi partner yang memberi dampak positif, tetapi membelenggu diri. Dan itulah yang sering dinamakan oleh anak-anak zaman now itu sindrom bucin atau budak cinta. Mempunyai pasangan yang membuat dirinya dikuasai oleh kemauan pasangan. Nah, kita dapat melihat lengkapnya bucin ini seperti ini ya. Disebut budak cinta atau seseorang yang rela melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Ngumpul selalu bareng teman pacarnya, selalu ikut dan tidak peduli tentang acara-acara lain, acara keluarga, pertemanan sebelumnya menjauh dan tidak pernah punya hubungan yang baik dengan sahabat-sahabatnya dulu. Dunia hanya terasa milik berdua, cepat banget kehabisan uang atau duit karena dipakai untuk memanjakan pacarnya. Pacarnya cuek sedikit, galaunya nangis sampai seharian. Ya. Nah, contohnya dapat kita lihat dalam meme berikut ini. Ada percakapan dalam masa pacaran antara pria dan wanita. Sang wanita berkata kepada pria, ya, katanya cinta, tapi nggak bales WA. Tuman, ya, tuman itu kebiasaan ya. Terlihat ditepuk pipinya pasangannya ini ya. Katanya kangen, tapi dari tadi chat cuma di read ya, cuma di read doang, tuman gitu ya. Nah, saudara, kita melihat ini adalah hubungan yang toksik, hubungan yang tidak sehat. Pasangan yang tidak mau memahami dan mensupport kehidupan pasangannya. Baginya pusatnya hanya dirinya sendiri. Pasangan dipaksa untuk memperhatikan dirinya semata. Dan banyak orang yang sengaja memang mau diperbudak oleh cinta yang demikian. Padahal saudara, kita justru kehilangan kehidupan. Kita kehilangan jati diri kita sendiri. Kita menjauh dari Tuhan. Kita hanya melayani keinginan orang lain yang hanya sesaat muncul karena kisah asmara. Ada percakapan yang berikutnya demikian saudara. Beb, aku mau tidur dulu ya. Boleh enggak ya? Ya, aku masih mau ngobrol. Kenapa? Kamu udah malas teleponan ya? Oh gitu, udah enggak sayang sama aku, bilang. Ya, biasanya gitu ya. Sang cowok padahal udah capek banget, tapi lantas berkata, enggak gitu kok Beb. Ayo sinilah ditemenin gitu ya. Nah saudara, ini percakapan yang menarik. Tampaknya memperhatikan orang lain. Tapi sebenarnya mengabaikan tanggung jawab yang lain, tugas sekolahnya, pekerjaannya, kesehatannya. Ya. Dan oleh karena itu gambar berikutnya berkata kepada orang yang demikian, ya, diam dulu, bucinnya dihilangin dulu sambil disemprot cairan anti bucin. Ya. Nah bucin ini ketika dimintai tolong oleh temannya begini, oh sorry nggak bisa. Ya. Tetapi bucin ketika pacarnya minta tolong, secepat kilat dia akan datang bagai Kapten Amerika. Ya. Kenapa? Karena pusat hidupnya kesenangan diri dan nafsu sesaat. Dan panggilan untuk berperan bagi kebaikan dunia itu tertutupi oleh perasaan takut kehilangan akan pasangannya. Dan kita tahu saudara bahwa seringkali hal yang demikian justru menjauhkan kita dari panggilan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil diri kita untuk semesta ini, bukan untuk kenikmatan sesaat. Dan seringkali orang yang demikian justru membuat sedih orang tuanya karena tidak bisa dihubungi seperti biasa.
diminta untuk cepat pulang, tidak pernah bisa cepat pulang. Dan orang yang demikian itu katanya harus minum pil anti bucin dulu, ya. Nah, saudara, Herodes ini sebenarnya orang yang demikian. Orang yang betul-betul teracuni pikirannya sehingga ia menjadi budak cinta pada Herodias. Kenapa ia menjadi demikian? Sebab kita tahu bahwa ia merebut istri dari saudaranya. Dalam bagian-bagian di Alkitab diceritakan bahwa karena ia betul-betul ingin memiliki, ia memaksakan dirinya dan melupakan dunianya yang lain. Sehingga ketika ia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, ada satu teguran yang membuat hatinya tersentuh. Tetapi karena dia menjadi budak cinta, dan pada akhirnya dia justru menjadi seorang pembunuh yang melegalkan keinginan kebencian orang di sekitarnya. Nah, saudara, fenomena hari-hari ini bisa kita namakan dengan nama yang seringkali populer itu buping, ya. Ada di tengah-tengah kehidupan sesama tapi tidak berbuat apa-apa. Abstain, golput, tidak melakukan apapun sebab dirinya terserap oleh sesuatu hal yang sedang dia gandrungi. Sehingga menjadi bystander, menjadi orang yang membiarkan ada kejahatan terjadi, ya silahkan. Ada orang yang membutuhkan, ya silahkan, saya tidak bisa melayani. Ya. Nah, saudara, dari tokoh yang kedua kita bisa melihat pembelajaran yang berharga juga. Mari kita lihat tokoh yang kedua ini adalah Herodias. Herodias ini sikap yang mewakili seseorang yang dikuasai oleh kebencian, dendam, sakit hati. Tersinggung jika ditegur. Baginya data, fakta, berita, informasi, bahkan firman Tuhan itu tidak ada artinya. Yang diikuti hanya opini pribadi semata, alhasil yang menjadi pelaku yang menebarkan kebencian, bahkan tak segan melakukan pembunuhan. Di zaman sekarang, sikap yang demikian ini sering dinamakan dengan sikap post-truth. Bercampurnya antara realitas, data, fakta dengan fantasi manusia. Situasi di mana keyakinan dan perasaan lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan dengan fakta-fakta objektif firman Tuhan atau norma yang berlaku. Dan sikap yang seperti ini hari-hari ini muncul dengan ekspresi menebarkan hate speech. Berita-berita ketakutan, teror, yang membuat orang lain ini betul-betul merasa dibenci, betul-betul merasa hilang harapan hidupnya. Kadang-kadang itu muncul bahkan melalui sharing-sharing sesuatu hal yang sepertinya bermanfaat. Ya. Tetapi hanya berpihak pada pihak-pihak tertentu. Seperti kita tahu hari-hari ini, ya, kaum yang antisipatif corona dengan kaum yang anti masker, kaum konspirasi dan seterusnya, ya. Sudah tahu, sudah mendengar berita pandemi bahwa harus taat 5M, membatasi aktivitas, banyak di rumah. Tapi orang yang demikian ini responnya, corona itu cuma konspirasi. Jangan percaya, apalagi mau divaksin, nanti meninggal dunia. Buat apa takut corona, hidup mati itu di tangan Tuhan kok. Corona itu cuma rekayasa pemerintah, medis, media, makanya jangan takut, nggak usah pakai masker. Ya. Nah, biasanya penganut hate speech ini anti terhadap pihak-pihak yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan hal baik di dunia. Pemerintah, petugas, medis, ya, benci identitas yang lain yang berbeda dengan dirinya. Kita lihat ada salah satu kisah yang menarik. Misalnya di Garut beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu, beredar video yang mengkritik bahwa gereja di Garut itu mengadakan kerumunan peribadahan tanda ketidakadilan. Ya. Lalu dia berkata, coba ini aparat ditegakkan, ya, gereja dibuka untuk ibadah sementara tempat ibadah lain kok tidak, ya, tidak adil. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, rupanya keramaian yang dimaksud di sini adalah keramaian di mana gereja bukan sebagai tempat ibadah tetapi melakukan vaksinasi. Nah, ini adalah salah satu contoh ujaran kebencian tanpa menelusuri kebenaran yang ada. Dan membuat orang-orang dengan perbedaan agama itu semakin runcing situasinya, ya, semakin bisa saling berprasangka dan saling menyakiti. Ya. Nah, ada pula yang bentuknya itu kepada pemerintah seperti ini, ya. Lalu seputaran berita COVID ini di bulan Agustus 2020.
ada seorang yang menentang kebijakan pemerintah mengenai penanganan pasien COVID-19. Ya. Diberitakan seorang perempuan pedagang pasar di Riau sengaja melumuri wajahnya dengan air liur jenazah COVID-19. Ya. Lalu mencaci maki mengusir petugas saat dijemput. Ya. Karena ternyata dia dikatakan harus diperiksa tapi nggak mau gitu ya. Ternyata setelah diperiksa dan dia telah melakukan hal yang demikian, dia beserta dengan orang lain berjumlah 12 orang itu positif COVID-19. Nah, masih ada banyak lain contoh-contoh hate speech ya. Kita ingat beberapa waktu yang lalu juga satu badan eksekutif mahasiswa dari sebuah universitas yang mengkritik presiden kita ya dengan sebutan-sebutan yang tidak layak. Tetapi yang menjadi pembelajaran yang berarti di sini saat itu Presiden Jokowi berkata bahwa itu kritik biasa. Sebab negara kita adalah negara demokrasi, yang perlu kita tumbuhkan itu budaya kesantunan dalam menyampaikan pendapat dan terus fokus dalam penanggulangan COVID-19. Nah, saudaraku, belajar dari sikap presiden yang demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk menetralisir kebencian, menebarkan ujaran cinta kasih, kedamaian, persahabatan, persaudaraan, pengajaran, ya, dalam situasi-situasi yang demikian. Sehingga ketika ada pemberitaan tentang kebencian di tengah-tengah perbedaan identitas, kita justru menceritakan tentang persahabatan di dalam perbedaan identitas. Ketika ada berita yang hoax, berita kebencian terhadap pemerintah dan seterusnya tentang penanganan COVID-19, kita justru menjadi salah satu teladan yang menerapkan protokol dengan baik, yang memberitakan tentang info-info bagaimana orang yang menangani pasien COVID-19 di rumah, apa yang harus dilakukan jika kita sakit. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan hal baik, hal yang penuh kedamaian, bukan kebencian. Nah, salah satunya ada hal yang menarik dari seorang pemuda membalas kebencian terhadap peraturan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 secara menarik, ya, tanpa kebencian. Mari kita lihat video berikut ini. Ma, aku pamit ya, mau nongkrong. Mau nongkrong? Bentar. Halo mas, ya saya jadi master pemakaman ya mas, 1 kali 1 aja, nanti mayatnya berdiriin nggak apa-apa. Buat anak saya, ini mau nongkrong soalnya, paling 5 hari lagi kena covid, terus 2 minggu lagi meninggal. Iya benar-benar amin mas, semoga cepat meninggal ya, daripada dia keluyuran kemana-mana, nularin orang lain ya kan? Iya. Oh gratis toh, pemakaman buat covid itu gratis. Waduh alhamdulillah, ya nggak apa-apa mas. Iya benar-benar nggak apa-apa ya, amin, semoga cepat meninggal, nggih, terima kasih. Udah sana nongkrong? Nggak jadi mah. Nah, saudaraku, menarik ya. Apa yang dilakukan pemuda ini? Ia melawan berita kebencian terhadap pemerintah, kebencian terhadap protokol kesehatan secara kreatif. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun demikian tugas kita. Nah, yang ketiga, saudara, kita belajar dari tokoh anak Herodias atau yang bernama Salome ini. Sikap yang kita lihat dari Salome ini adalah sikap yang tidak bisa atau tidak mau menggunakan akal budinya dan tumpul nuraninya. Diberitakan bahwa ternyata Salome ini berusia tidak lebih dari 20 tahun. Jadi sebagai orang muda baginya semua data berita itu yang diterima benar, tanpa disaring dan dianalisa sesuai dengan moral, petunjuk firman Tuhan. Ya. Dan oleh karena itulah apapun yang diterima dianggap benar. Dan dalam hidup ini orang yang demikian itu disebut sebagai dalam sindrom FOMO, fear of missing out. Ya. Orang yang senang sekali menerima berita yang beredar di masyarakat itu semua kemudian belum sampai bahkan dibaca, wah saya dapat dari sini, langsung di-share. Akibatnya apa? Menjadi orang yang candu akan sosial media dan memberitakannya secara acak dan seringkali menjadi pemberitaan kebohongan. Dan tidak peduli apakah itu benar atau salah. Apakah itu membunuh harapan hidup manusia atau justru menjatuhkan mental manusia. Yang penting dibagikan ke ruang publik, grup WA, postingan di Instagram, Facebook, Twitter, sosial media lainnya. Nah, contohnya demikian ya, saudara, ada berita tentang vaksin. Ternyata vaksin dapat mencelakakan manusia. 4 orang mengalami kelumpuhan wajah, makanya jangan disuntik vaksin corona. Ya. Ternyata ini adalah berita hoaks.
Ada lagi status dituliskan demikian, info untuk sahabat semua, akhir tahun ini 2020 ya, suntik vaksin telah tersedia, hati-hati dengan bahaya vaksin COVID-19, rakyat Indonesia akan dibunuh vaksin Cina. Yuk, jaga imun tubuh dengan produk kesehatan alami dari kami, ya. Happy sharing. Nah, ternyata tujuannya untuk menjual produk yang sedang dibagikannya, ya. Jadi bukan murni untuk sesuatu hal yang bermanfaat, ya. Nah, ada lagi nih berita yang hari-hari ini juga perlu kita klarifikasi, ya. Di masa PPKM ada berita, dituliskan status ambulans kosong sengaja muter-muter ciptakan kepanikan biar warga mau diswab dan divaksin. Berita ini juga dikonfirmasi oleh Kominfo sebagai berita hoaks, tidak benar. Kalau ambulans memang sempat sibuk beberapa hari kemarin, itu benar, tetapi bukan untuk kebohongan dan menakuti masyarakat. Ya. Dan inilah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Membuat keraguan, kebencian, kebimbangan, hilang harapan itu menjadi sirna dengan berita yang benar. Dan bagaimana kita dapat melakukannya, kita dapat belajar dari Amos. Dalam bacaan kita tadi kita juga membaca satu kisah menarik tentang Amos. Nah, mari kita membacanya atau saya akan membacakannya kembali, saudara. Ini ada sesuatu hal yang menarik dalam Amos, khususnya Amos 7 ayat 12-15. Saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Amazia, ya, Imam Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab di sini sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Ya. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Nah, saudaraku, ini menarik. Sebab pada saat itu kita melihat seorang imam mempergunakan jabatan kerohaniannya untuk menyingkirkan orang lain yang mengancam kenyamanan dirinya. Ternyata Imam Amazia pada saat itu sudah terlalu nyaman dengan kepemimpinan politik, karena pada saat itu pemimpin agama juga dijadikan salah satu unsur untuk pertimbangan bagi pemerintahan politik, dan karena kenyamanannya itu disebutkan oleh Amos supaya bertobat, supaya tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan. Ya. Tetapi apa yang dilakukan? Dia justru mengusir dan mempergunakan hak keimamannya itu untuk dapat melakukan satu kekerasan spiritual kepada orang lain. Ya. Tetapi saudara, dalam ancaman demikian ini, Amos berbicara dengan benar, meluruskan yang salah. Ia memandang bahwa meskipun ia orang biasa, bukan golongan nabi, hanya peternak, menggiring kambing domba, tetapi Tuhan tetap memanggilnya, mengutusnya untuk bernubuat, menyuarakan kebenaran bagi bangsanya. Nah, saudaraku, ketika kita melihat contoh-contoh yang keliru pada kitab Injil tadi, kita diberikan di kitab Amos ini satu keteguhan hati. Mungkin saja apa yang kita temui hari-hari ini di dalam kehidupan kita, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Tetapi kita tidak boleh undur karena ancaman-ancaman itu. Mungkin kita sebagai mahasiswa, mungkin kita sebagai pekerja, ibu rumah tangga, berbagai profesi lain. Kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran melalui sharing hal yang baik di sosial media kita. Dengan langkah sederhana menyapa teman, sahabat, saudara kita yang pada hari-hari ini terpapar COVID-19. Menguatkan mereka, memperhatikan dengan berbagi berkat logistik, kontak medis yang dapat segera membantu, mengirim pesan-pesan yang menghibur, menguatkan mungkin renungan puji-pujian yang membuat damai sejahtera. Dengan demikian hati banyak orang dapat dikuatkan. Dan kami bersyukur saudara, hari-hari ini meskipun juga di dalam gereja kita ini
warga jemaat simpatisan, kami mendengar ada yang juga terpapar. Tetapi kemudian ketika ada satu tim yang menangani, mengumpulkan data, kami mendelegasi tugas memperhatikan satu demi satu, kami merasakan berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan dalam kerapuhan itu dialami bukan hanya bagi orang yang diberi, tetapi bagi para pemberi juga. Dengan bersukacita ternyata melalui pesan yang dikirimkan itu berarti. Sebab mereka membagikannya kemudian di sosial media, betapa bersyukurnya mereka mempunyai saudara-saudara yang memperhatikan. Betapa Tuhan sangat dekat sebab orang-orang yang ada di sekitar mereka memperhatikan mereka. Dan dengan demikian juga panggilan kita, saudaraku. Kita dipanggil untuk menyuarakan suara kebenaran, tidak dengan langkah-langkah yang begitu muluk dan begitu besar. Tetapi caranya dengan pertama memang meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Menyertai saudara dan saya dalam segala pergumulan kita ini. Tuhan menolong kita dalam masa-masa tidak mudah ini. Percayalah bahwa Tuhan ada memberikan hari esok, pengharapan bagi kita. Entah kita sedang sakit, entah kita sedang berduka, entah pekerjaan kita sedang terdampak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan menolong kita. Dan Tuhan menyertai kita. Sehingga dengan demikian, dengan keyakinan tersebut, dalam segala keberadaan kita, kita pun dapat berbagi dengan orang-orang yang sama mengalami dengan kita. Seperti Amos melakukannya dalam segala keberadaannya, keterbatasannya, ia tetap dapat menjadi berkat. Dia tidak memandang rendah siapa dirinya, karena Allah memandang begitu berharga dirinya, dan menjadikan dia saluran berkat dan kepanjangan lidah Allah. Saudaraku, hari-hari ini saya bersyukur sebab sebetulnya siapa mungkin yang tidak mendengar dalam lingkungan terdekat ada yang terpapar COVID-19. Dan itu terjadi, puncaknya adalah ketika keluarga kami menghadapinya. Dalam arti bahwa keluarga besar kami ada ipar saya yang memang terpapar, ya. Dan pada saat itu kami begitu sedih, ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan situasi demikian? Kami begitu bersyukur karena dengan adanya situasi demikian, kami menjadi sadar, kami mencari Tuhan. Dan baru dalam situasi demikian kami ada satu Zoom keluarga dari keluarga besan juga. Jadi banyak sekali yang berkumpul, anak-anak bernyanyi, kemudian disetelkan pujian. Sekolah minggu kita bernyanyi bersama, kita menyapa bersama, kemudian mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama. Hal yang sangat indah yang belum kami rasakan sebelumnya. Dan hari-hari yang saya lihat adalah para penyintas keluarga kami itu juga membagikan hal-hal yang begitu berharga dalam hidup mereka. Padahal mereka adalah seorang yang begitu bergumul. Betapa bersyukurnya mereka berbagi kisah suami istri anak dari lantai 2 dan lantai 1, yang lantai 2 penyintas yang isolasi mandiri, yang lantai 1 yang meladeni. Tetapi mereka membuat story di sosial media dan lain sebagainya yang kemudian memberkati banyak orang. Dengan demikian, ketika kita bergumul, Tuhan seringkali justru memanggil kita juga untuk menjadi saluran berkat. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau? Apakah saudara yakin bahwa dalam kerapuhan Tuhan bekerja supaya kita melihat keajaiban kasih Tuhan dalam ketidakberdayaan manusia, tapi di dalam kemahakuasaan Allah. Tuhan seperti memanggil hambanya Amos di tengah ancaman hidup. Tuhan juga memanggil kita untuk bernubuat menyuarakan kebenaran, kebaikan, damai sejahtera, pengharapan, penghiburan bagi semesta ini. Apakah saudara mau menyambut panggilan Tuhan itu? Bagikanlah pengalaman kerapuhan manusia di dalam kemahakuasaan Allah. Jadilah saluran berkat dan suara kebenaran, pembasmi kebencian di dalam kehidupan kita. Di sanalah Tuhan memanggil kita. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kita, Tuhan melimpahkan berkat bagi kita, dan Tuhan menyelamatkan kita selalu. Selamat menjadi rekan kerja Tuhan di dunia ini. Amin. Saudaraku, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita bersama.
Tuhan, pada hari-hari ini kami terus bergumul akan negeri ini bahkan dunia yang masih bersikap terhadap situasi pandemi ini. Pandemi yang begitu panjang ini membuat banyak orang merasa putus asa. Tetapi kami ingin beriman di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kami percaya bahwa dalam suka dan duka, dalam segala pergumulan, Engkau tetap menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Karena itu kami berdoa untuk mereka semua, saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit, terkhusus sakit COVID-19 dan mungkin juga sakit yang lainnya. Kami berdoa supaya penanganan dari tim medis dan juga ketersediaan rumah sakit, alat-alat, oksigen, dan segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan yang menyediakannya. Jika sebelumnya ada keterbatasan, Tuhan yang melimpahkannya. Dan biarlah banyak orang yang tertolong dan kami melihat bahwa berangsur-angsur negeri kami dan dunia ini dapat mengantisipasi dan juga menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan semakin baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengawal penanganan pandemi COVID-19 ini. Dari pemerintah pusat sampai ke daerah, berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat dan pengertian supaya dapat memimpin dan juga mendistribusikan segala sesuatu yang dibutuhkan dari mulai kebutuhan medis dan juga kebutuhan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Biarlah para pemimpin kami menjadi kepanjangan tangan Tuhan, wakil Tuhan di bumi. Dan juga kami berdoa supaya pemerintah kami dapat mengawal distribusi vaksin yang semakin merata dan semakin banyak. Pimpinlah masyarakat di Indonesia ini semakin percaya diri untuk menerima vaksin. Dan dengan demikian masyarakat semakin sehat dan kekebalan massal dapat semakin dekat untuk kami rasakan dan dapat terjadi di negeri kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan keluarga kami yang pada hari-hari ini juga terdampak dalam situasi pandemi ini. Keluarga yang bergumul dalam perihal ekonomi, dalam pekerjaannya, Tuhan yang menyediakan berkat. Keluarga yang bergumul dalam pendidikan anak-anak karena harus sekolah di rumah kembali. Tuhan yang juga membimbing anak-anak-Mu ini. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan kasih mesra, dengan perhatian yang dapat kami bagi kami sekalian yang tetap harus membagi waktu sebagian di kantor maupun di rumah, juga tetap dapat membagi kasih sayang bersama dengan keluarga. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan bangsa ini yang terus bergumul juga dengan pergumulan-pergumulan lainnya. Pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan soal pemulihan dari berbagai bencana yang dahulu telah terjadi di bumi ini dan terkhusus di Indonesia. Tuhan yang menolong supaya bagian-bagian dari berbagai tempat di Indonesia itu tetap dapat diperhatikan oleh pemerintah dan saudara-saudara kami yang mengalami gempa di Malang, yang mengalami banjir di NTT, yang mengalami situasi konflik di Papua dan lain sebagainya, terus dapat memulihkan diri dari berbagai pergumulan yang mereka rasakan hari demi hari. Kami serahkan ya Allah doa yang jauh daripada sempurna ini di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kekasih Tuhan dimanapun berada, bersama-sama dengan umat Tuhan di berbagai tempat dan di segala waktu, marilah kita meneguhkan iman dan percaya kita kepadanya melalui pengakuan iman rasuli yang demikian kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, pada kesempatan ibadah kali ini kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Glory
Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan, mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber segala berkat dan yang kami muliakan. Puji dan syukur pada kesempatan ibadah saat ini kami diperkenankan untuk membawa persembahan kepadamu. Kami telah mengumpulkannya dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Terimalah ya Bapa, agar persembahan ini dapat menjadi alat pemberitaan kabar baik melalui jemaat dan gerejamu di tempat ini. Berkatilah majelis jemaat yang bertugas untuk mengelolanya, sehingga mereka dapat mengelola dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami jika di dalam membawa persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Selanjutnya ya Bapa, jadikan hidup kami yang Tuhan berikan ini menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk menjadi saksi tentang kemurahan dan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala doa syukur dan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Terpujilah namamu. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menopang dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saudaraku, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan
majulah dalam terang kasih-Nya. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, selamat memasuki minggu yang baru dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Tetap sehat, tetap di rumah, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Oh, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Oh, jalan
tujuan